Sobat Bidar semua, apa kabar kalian? Tidak terasa kita sudah bertemu di pertemuan ketiga. Nah, di pertemuan kita kali ini kita akan membahas tentang bahasa dan pikiran. Nah, Sobat Bidar di rumah, bahasa itu sendiri adalah alat komunikasi yang digunakan oleh anggota masyarakat. Nah, Sobat Bidar semua, dalam sebuah komunikasi, bahasa memiliki peranan yang sangat penting dan mutlak adanya. Bahasa menjadi salah satu alat komunikasi yang mana bahasa dan komunikasi ini memiliki hubungan yang tak terpisahkan. Bahasa sendiri merupakan interpretasi dari apa yang hendak disampaikan oleh komunikator kepada komunikan. Nah, penggunaan bahasa yang baik dan mudah untuk dimengerti oleh orang lain akan berdampak pada komunikasi yang berjalan dengan baik pula. Laminudin memaparkan bahwa pilihan seseorang untuk memaparkan informasi dalam komunikasi tergantung pada pilihan bahasa yang digunakan. Hal ini menyebabkan ragam bahasa dalam berkomunikasi menjadi sangat banyak. Nah, Sobat Bidar semua, cara kita berkomunikasi dibagi menjadi dua, yaitu ragam lisan dan ragam tulisan. Untuk Sobat Bidar ketahui, ragam bahasa lisan adalah bahasa yang dihasilkan oleh speech organ atau alat bicara manusia yang berupa ucapan. Sedangkan ragam bahasa tulisan adalah bahasa yang dihasilkan dari susunan huruf sehingga membentuk sebuah kata. Nah, Sobat Bidar semua, perlu diketahui bahwa cara pandang penutur dibagi menjadi 4 ragam. Yang pertama yaitu ragam dialek. Ragam dialek merupakan variasi penggunaan bahasa yang umumnya dilatar belakangi oleh kondisi sosio-kultural tertentu. Sedangkan yang kedua ada ragam terpelajar. Ragam terpelajar ini merupakan variasi bahasa yang ditentukan oleh tingkat pendidikan seseorang. Dan yang ketiga ada ragam resmi. Ragam resmi dapat disebut juga sebagai ragam bahasa baku yang umumnya digunakan oleh situasi resmi. Dan yang terakhir ada ragam tidak resmi. Ragam tidak resmi dapat pula disebut sebagai ragam bahasa sehari-hari yang biasa digunakan dalam kehidupan pergaulan. Nah, Sobat Bidar semua, perlu diketahui juga bahwa fungsi bahasa sebagai alat komunikasi terbagi menjadi beberapa fungsi. Fungsi yang pertama yaitu sebagai fungsi informasi. Dalam komunikasi, bahasa digunakan sebagai alat untuk menyampaikan informasi. Fungsi yang kedua yaitu fungsi ekspresi diri. Dalam komunikasi, bahasa berfungsi sebagai penyalur untuk mengeluarkan apa yang ingin dikehendaki. Dan yang ketiga, fungsi adaptasi dan integrasi. Fungsi adaptasi dan integrasi ini bermakna bahwa bahasa menyatukan diri kita dalam masyarakat. Dan yang keempat yaitu fungsi kontrol sosial. Fungsi kontrol sosial ini memiliki makna bahwa bahasa dapat digunakan untuk mempengaruhi sikap dan juga pendapat orang lain. Baik, fungsi yang selanjutnya adalah fungsi instrumental. Artinya dalam hal ini bahasa digunakan dalam rangka mencapai tujuan tertentu. Yang selanjutnya sebagai fungsi regulasi. Fungsi regulasi sendiri yaitu berfungsi untuk mengatur dan mengendalikan seseorang. Artinya bahwa bahasa dijadikan sebagai alat pengatur dan juga pengendali tingkah laku seseorang. Selanjutnya ada fungsi interaksional. Fungsi interaksional ini memiliki arti bahwa bahasa berfungsi sebagai alat untuk berinteraksi dengan orang lain. Selanjutnya juga ada fungsi personal. Artinya bahasa memiliki fungsi untuk menyampaikan dan menggambarkan apa yang ingin dirasakan atau dikehendaki disampaikan oleh penggunanya kepada orang lain. Yang kedua yaitu menjadikan bahasa sebagai alat yang sangat penting. Nah, di setiap jenis komunikasi, bahasa akan menjadi bagian yang paling penting untuk menyampaikan suatu pesan ke jenis pesan yang lainnya. Ini merupakan fungsi-fungsi dalam bahasa di mana bahasa menjadi prioritas utama supaya terjalin sebuah komunikasi. Selanjutnya yaitu untuk menimbulkan keberagaman bahasa. Timbulnya bahasa-bahasa baru yang muncul setelah proses interaksi adalah salah satu fungsi komunikasi terhadap bahasa itu sendiri. Dan yang selanjutnya itu menciptakan bahasa baru. Artinya bahasa baru juga
muncul karena proses komunikasi. Nah, Sobat Bidar semua, bahasa adalah segala bentuk komunikasi di mana pikiran dan perasaan manusia disimbolisasikan agar dapat menyampaikan arti kepada orang lain. Bahasa juga merupakan alat komunikasi untuk menjalin pertemanan dan belajar banyak hal untuk di lingkungan sekitar maupun orang lain. Melalui komunikasi, semua akan bisa membentuk dan membangun suatu pemahaman pengetahuan yang baru tentang apapun yang dipelajarinya. Yang perlu Sobat Bidar ketahui juga bahwa ada komponen-komponen di dalam berbahasa. Yang pertama yaitu fonologi, artinya yaitu menggambarkan sistem bunyi pada bahasa. Font merupakan unit untuk membentuk suatu kata. Yang kedua yaitu semantik. Semantik yaitu mempelajari arti dari kata-kata ataupun dari kalimat. Yang ketiga grammar. Grammar menggambarkan struktur bahasa. Yang terakhir ada pragmatik yaitu yang terdiri dari aturan bagaimana berbahasa yang tepat dalam konteks yang sesuai. Nah, Sobat Bidar, bagaimana udah mengerti belum tentang bahasa dan pikiran? Nah, ada beberapa tugas yang harus Sobat Bidar kerjakan di rumah ya. Yaitu yang pertama, jelaskan tentang fungsi bahasa sebagai alat komunikasi. Dan yang kedua, jelaskan tentang fungsi komunikasi di dalam bahasa. Sampai ketemu lagi di pelajaran untuk minggu depan. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.